Saudara, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat kliennya dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy Suryo, Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Ini dimulai dari awalnya ada dari mana? Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang kausa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, dia mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah kalau mau ditanya siapa menyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus ini bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Apakah hasil gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda dan juru kamera Denny Yosua. Fedriska, apakah Roy Suryo masih mengikuti proses jalannya gelar perkara khusus? Dan apakah dalam gelar perkara khusus ini ijazah Jokowi turut ditampilkan? Fedriska. Ya, Cynthia, untuk hasil gelar perkara sebetulnya belum bisa sepenuhnya disampaikan karena memang saat ini masih berjalan untuk yang klaster tersangka kedua. Jadi memang masih berjalan, yang tadi pertama ini adalah klaster pertama pada jam 10 hingga jam 4 sore sudah selesai, sudah bisa disampaikan hasilnya, dan kemudian untuk klaster kedua ini baru mulai pada pukul 2 siang hingga saat ini masih berjalan. Meskipun belum sepenuhnya bisa disampaikan apa sebetulnya hasil gelar perkara ini, namun gambarannya sudah lebih jelas begitu karena memang tadi disampaikan baik oleh tim kuasa hukum Joko Widodo ataupun dari tim kuasa hukum terlapor dalam hal ini adalah pihak dari tersangka begitu ya. Mereka ini mengatakan bahwa tadi dalam gelar perkara ijazah Presiden Joko Widodo ini ditampilkan sesuai dengan permintaan ataupun desakan dari tim ataupun yang dalam hal ini berstatus sebagai tersangka begitu ya, karena memang disampaikan bahwa mereka ini meminta begitu kepada penyidik untuk menampilkan ijazah Presiden Joko Widodo, dan itu tadi dipenuhi oleh penyidik, dan kemudian disampaikan juga oleh tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo bahwa sebetulnya dengan ditunjukkannya ijazah ini secara terbatas begitu dikatakannya hanya kepada mereka-mereka ataupun pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini, ijazah ini ditunjukkan dan kemudian hanya saja diperlihatkan namun tidak boleh disentuh karena memang ini merupakan alat bukti yang memang dipegang oleh penyidik pada saat ini dan sudah melakukan
penyitaan begitu sejak pada bulan Juni 2025 lalu. Jadi memang kasus ini tampaknya akan terus berjalan hingga ke pengadilan untuk mengenai pembuktian. Tadi disampaikan juga oleh tim penasihat hukum dari pihak yang dalam ini berstatus tersangka begitu. Mereka juga menyaksikan begitu terkait dengan ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun mereka juga masih meragukan terkait dengan keaslian ataupun mereka belum bisa memastikan apakah ijazah yang ditampilkan oleh penyidik ini adalah asli atau tidak. Dan kemudian memang tampaknya kasus ini akan terus berjalan hingga ke pengadilan untuk pembuktian apakah ijazah ini asli atau tidak. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari gelar perkara khusus yang masih berjalan pada saat ini, karena memang rekomendasi dari gelar perkara khusus ini adalah untuk kemudian menghentikan kasus ini SP3 ataupun kemudian akan terus berlanjut atau tidak kasus ini. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ferdriska Ananda melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.